Tadi Mas Wahyu menyampaikan bahwa Tuhan itu bukanlah sebuah sosok ya Mas, bukan sebuah makhluk, tidak berwujud, tidak bertempat di suatu ruangan. Kita tidak perlu datang ke suatu negara. Yang Muslim harus datang ke Makkah, kemudian yang beragama Kristen harus datang ke Yerusalem ya, dan untuk agama yang lain juga harus datang ke tempat asalnya. Nah, kemudian juga tentu butuh biaya yang tidak kecil ya Mas untuk datang ke tempat tersebut ya. Hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Kan ini kasihan ya Mas untuk yang gak punya rezeki berlebih Mas. Tidak bisa bertemu dengan sosok Tuhan. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan ke Mas Wahyu, bagaimana Mas caranya agar kita bertemu dengan Tuhan, biar kita bisa minta apa yang kita inginkan? Mas Wahyu bisa kasih caranya Mas? Iya, Mas Yahya. Ini tentunya sesuai dengan apa yang saya yakini ya. Kalau perkara Mas Yahya, dulur-dulur yang lainnya mungkin berkeyakinan yang berbeda dengan saya, ya tidak ada yang salah ya, karena keyakinan saya juga belum tentu benar, kan begitu. Kita sama-sama nggak tahu kebenarannya, tapi kita menjalani hidup ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing saja. Mas Yahya mau melakukan apapun, tentu Mas Yahya yakin, yang punya pertimbangan yakin itu kan Mas Yahya. Yang menjalani hidupnya Mas Yahya, ya Mas Yahya sendiri. Nah, untuk apa saya harus ikut-ikutan, kan begitu? Betul. Nah, saya juga begitu, menjalani apa yang saya yakini, sesuai dengan keyakinan saya. Jadi, kita bicara tentang Tuhan, menurut keyakinan saya, ya Tuhan itu memang nggak berbentuk, nggak berwujud, bukan sebuah makhluk atau sosok. Sehingga saya meyakini betul bahwa untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Gusti Allah, nggak perlu kita ke sebuah tempat atau suatu negara. Apalagi kalau sampai harus mengeluarkan biaya besar, Mas Yahya. Ya, jadi kalau buat saya, karena saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah sebuah energi, ya, sebuah kekuatan, sebuah unsur kehidupan, maka kalau saya ingin bertemu dengan Tuhan, ya saya tidak perlu kemana-mana. Ini kalau yang kita maksudkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta ini. Karena sejatinya juga sampai detik ini kan nggak ada yang membuktikan. Betul. Kapan, di mana, jam berapa, seperti apa, di sebuah ruangan yang seperti apa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kan nggak ada yang bisa membuktikan. Untuk itu, kita bicara keyakinan, ya sesuai saja dengan yang kita yakini dan kita imani. Kalau saya meyakini, mengimani bahwa Tuhan itu tidak berada di sana-sana, tapi Tuhan ya berada di mana saya mengimani bahwa Tuhan itu ada. Jadi saya ke sungai, saya meyakini, mengimani bahwa di sana saya bersama Tuhan, ya sudah. Saya di dalam kamar, saya meyakini bahwa Tuhan ada bersama saya. Ya. Bahkan saya duduk di sini, saya meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu dengan saya. Ya, siapa yang mau menyalahkan? Jadi berarti Tuhan itu ada di semua tempat yang kita Tuhan sembah, ada di mana saja, di mana kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Karena kita satu-satunya makhluk yang paling sempurna. Kalau makhluk yang lain, mohon maaf, ciptaan yang lain tidak bisa. Karena tidak punya rasa, Mas Yahya. Tidak punya rasa. Kalau kita tergantung daripada rasa kita, mau kita bawa kemana? Jadi buat saya, nggak perlu biaya, nggak perlu susah payah harus pergi ke sana untuk mencari Tuhan. Bahkan
ya boro-boro mau ketemu Mas ya. Ya, tidak bisa. Jadi kita meyakini kita bertemu dengan Tuhan, kita jadi satu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Bahkan kita bicara tentang doa, terkabul dan tidak, semua kembali kepada keyakinan. Paham ya Mas ya? Jadi kalau sudah keyakinan itu sudah tergantung pribadi masing-masing. Wis ndak iso diganggu gugat lagi. Nah, itu kalau kita bicara tentang Tuhan yang kita yakini sebagai pencipta daripada alam semesta ini. Nah, kemudian ada cara yang lebih sederhana Mas Yahya. Ini kalau Mas Yahya dan dulur-dulur teman-teman semuanya ingin bertemu dengan Tuhan. Udah nggak perlu ke Mekah, nggak perlu ke Arab, ke Yerusalem, kemana, nggak perlu Mas Yahya. Nggak perlu pergi ke kuil, nggak perlu pergi ke vihara, nggak perlu pergi ke masjid, ya. Nggak harus ke musola. Kalau memang benar-benar kepingin ketemu Tuhan. Iya, kemana Mas kita harus pergi Mas? Kalau panjenengan semuanya, ya Mas Yahya dan dulur-dulur ingin ketemu Tuhan, cukup kita berada di rumah kita saja. Kita pulang ke rumah kalau kita ada di luar rumah. Kalau kita sudah ada di dalam rumah, ya berarti kita sudah bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang fakta, Gusti Allah sing katon, Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada di dunia ini, bukan Tuhan dalam arti sebagai yang maha kuasa atau pencipta segalanya, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Siapa itu? Bapak dan ibumu. Kedua orang tuamu inilah Tuhan yang nyata, yang fakta. Tuhan, Gusti Allah sing katon. Ini yang banyak dilupakan oleh dulur-dulur, oleh teman-teman semuanya. Sibuk pergi ke Mekah, sibuk pergi ke Yerusalem, bertemu pendeta, bertemu kiai, untuk mencari berkah barokahnya daripada doa, untuk kepingin bertemu dengan Gusti Allah, bertemu dengan Tuhan. Tetapi lupa bahwa kita diciptakan oleh kedua orang tua kita. Makanya dosa besar, mohon maaf, dosa besar untuk kita yang nggak paham asal usul adanya kita. Secara fakta, tubuh jasmani ini diberi nama Wahyu, diberi nama Yahya. Kalau nggak ada bapak dan ibu kita, apa bisa tercipta raganya Mas Yahya? Gak bisa ya Mas. Apa bisa tercipta raganya Mas Wahyu dan diberi nama Wahyu ini? Tidak bisa. Sesederhana itu kita disuruh sadar, disuruh mempelajari diri kita. Ini gambaran secara sederhana saja Mas Yahya. Secara udah kita paling ngomong ilmu ini ilmu paling cetek. Ngomong no ilmu ini ilmu yang paling dasar sekali. Kalau kita sudah paham, kita sudah sadar asal usul kita dari kedua orang tua kita, apa ndak dosa besar kalau kita lupa terhadap kedua orang tua kita? Kita tidak menghormati, kita tidak menghargai, bahkan mungkin kita tidak mampu menjaga kedua orang tua kita. Di saat kita sudah kuat, orang tua kita mungkin sudah melemah karena usia. Kalau ingin bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, jaga rawat kedua orang tua kita. Wah, ini mungkin tidak banyak orang yang berpikir ya Mas, tidak menyadari tentang hal ini ya.
bahwa sebenarnya Tuhan yang nyata itu adalah orang tua kita, Sangat, yang menciptakan kita. sangat. Wah, wah, wah. Kedua orang tua kita lah Tuhan kita. Tapi ada tapinya, itu baru yang bersifat fakta. Karena apa? Ya karena hidup kita ini ada dua unsur. Ada fakta dan ada goib. Ada kehidupan raga dan ada kehidupan jiwa. Di mana kehidupan raga yang menciptakan kedua orang tua kita. Tapi di dalamnya ada kehidupan jiwa atau kehidupan rohani kita. Yang mana itu diciptakan. Kita yakini itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa atau Gusti Allah sing ora katon atau Tuhan yang goib, Mas Yahya. Itu kan keyakinan, Mas Yahya. Nah, tapi nek ketemu yang asli, Tuhan yang nyata, ya kedua orang tua kita itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Mau berdebat sampai di ujung planet bumi sana, ya kalau ada yang tanya, Mas Wahyu diciptakan oleh siapa? Ya diciptakan oleh bapak ibu saya. Kalau tidak ada bapak ibu saya, ya mustahil ada saya. Loh, bukannya manusia itu diciptakan oleh Allah? Kata siapa? Yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa adalah isi daripada wadah. Wadahnya yang menciptakan ya manusia atau Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang penciptaan di zaman dahulu kala, kita belajar sejarah sajalah dulu. Ya, kita mungkin nggak usah bahas itu terlalu jauh. Nanti beda konteks. Karena apa? Ya karena nyata banget. Nah, kalau nggak ada bapak ibunya Mas Yahya, apa pernah ada yang namanya Yahya itu? Nggak ada ya. Tapi kalaupun ada bapak ibunya Mas Yahya, tercipta raga diberi nama Yahya, memang bisa dijamin pasti hidup. Bahkan hidup matinya saja tidak punya hak. Betul enggak? Betul. Karena yang punya adalah ya yang memiliki kehidupan ini, yang kita yakini sebagai Tuhan itu tadi. Ini saya baru paham dengan hal ini, Mas. Jadi teman-teman ya, apakah kalian sudah bertemu di Mekah sana dengan wujud Tuhan? Tentu tidak ya, teman-teman ya. Justru Tuhan yang nyata itu ada di rumah kita sendiri ya, bapak dan ibu kita ya, teman-teman ya. Jadi memang benar yang menciptakan kita itu tidak hanya dari Tuhan saja ya, Mas. Jadi Tuhan itu hanya sebuah energi, sebuah roh yang menempati apa yang orang tua kita ciptakan ya, yaitu tubuh kita ya, Mas. Ya, makanya kan ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah gambaran daripada Allah. Kita ini wujud daripada Tuhan. Maksudnya apa? Ya kita meyakini Tuhan itu ada itu atas dasar kita ini loh Mas ya. Kalau nggak ada kita hidup ini, kita nggak akan mengakui adanya Tuhan, kan begitu? Siapa yang tahu bahwa Tuhan itu ada kalau nggak ada kita? Nggak ada manusia ini. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengakui. Makanya saya sering sampaikan bahwa di dalam hidup kita, di dalam tubuh ini, itu ada dua unsur. Yang satu, atau saya sering katakan 50%, ya 50% itu bersifat fakta, yang 50% ini bersifat goib. Yang fakta wujudnya adalah tubuh jasmani kita ini, atau kehidupan raga. Siapa yang menciptakan yang fakta ini? Memangnya Tuhan yang menciptakan? Bukan. Yang menciptakan adalah Bapak Ibu kita atau manusia. Makanya mulai dari proses pembuatannya ya secara manusiawi Mas Yahya. Kalau tidak ada hubungan antara suami istri, hubungan bapak ibu, ya, hubungan badan, mohon maaf. Bahkan hormon saja di situ menentukan Mas Yahya. Nanti hasilnya seperti apa? Dalam arti ada kecacatan dan lain sebagainya, mohon maaf ini. Diciptakan prosesnya secara manusiawi Mas Yahya. Sampai nanti kembali ke asalnya ketika meninggal, ini juga kembali melalui proses manusiawi.
Dari lahir, dari sebelum lahir diciptakan sampai nanti kembali ketika meninggal. Prosesnya apa manusiawi? Ya, kita dikuburkan. Untuk apa tujuannya? Sebenarnya dikubur, enggak jadi masalah. Mau dibakar, dibuang, enggak jadi masalah. Ini kan sudah menjadi bangkai kalau sudah mati. Tapi ini akan terurai sesuai dengan unsurnya masing-masing. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur angin, ada unsur tanah di dalamnya. 4 unsur elemen di dalam tubuh manusia. Dia akan terurai sendiri, Mas Yahya. Habis sudah. Ini faktanya. Nah, kita bicara yang 50%-nya lagi, yang bersifat goib, yang disebut kehidupan rohani atau kehidupan jiwa. Yang seperti apa ini? Lah ini, roh kehidupan ini. Nafas kehidupan kita ini. Nah, ini siapa yang menciptakan? Memangnya manusia bisa menciptakan kehidupan ini? Kan nggak bisa. Bapak Ibu kita bisanya hanya mencetak atau memproduksi tubuh jasmani kita, kehidupan raga yang bersifat fakta ini. Sedangkan kehidupan jiwa atau rohani kita, itu kita yakini Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menciptakan. Betul enggak? Betul. Lah nanti, kalau kita bicara tentang meninggal, ya mohon maaf, tadi yang ini akan terurai dengan sendirinya, sesuai dengan unsurnya, yang bersifat fakta. Lah sedangkan yang gaib ini terurainya kemana? Siapa yang tahu nanti larinya roh kehidupan ini kemana? Ayo. Nggak ada yang tahu ya. Mau sampai berdebat yang seperti apa, akan jadi debat kusir. Karena kita hanya sebatas keyakinan di sini. Kalau saya meyakini, mengimani, kalau roh kehidupan ini sudah terpisah dengan wadahnya, sudah meninggal, yang tubuh fisiknya ini tadi, maka roh kehidupan ini akan kembali kepada sang pemiliknya, yang kita yakini sebagai sumber kehidupan ini. Sesederhana itu, Mas Yahya.